Haleluya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman, sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan diri, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Bapa. Biar firman itu masuk dalam hati juga pikiran kami Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hati kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau masuk dalam hati kami. Serahkan kepada hamba-Nya akan memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Pada saat ini, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau ajaib, Engkau perkasa.
Dan kami percaya bahwa kami berhimpun tempat ini tidak ada secara kebetulan. Tapi Tuhan sendiri yang sudah memimpin kami agar kami menjadi hamba-Mu, melayani secara efektif. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, hari ini tema yang diberikan untuk kita dengar sama-sama yaitu melakukan amanat agung yang efektif melalui teladan hidup. Sekali lagi, melakukan amanat agung yang efektif melalui teladan hidup. Nah, saudaraku, ini luar biasa. Tema ini tidak secara kebetulan asal comot, tapi ini, saudaraku, bahwa tema ini pasti sudah didoakan oleh yang membuat, ya. Nah, kita memang sepakat di pengurus bahwa tema ini sampaikan antar pengurus nanti mana yang lebih melekat, mana yang lebih tepat, ya. Saudaraku, hari ini tema ini membawa kita ke satu pengalaman yang sebelumnya mungkin kita belum alami. Dan saudaraku, kata efektif di sini yaitu terus berkesinambungan. Efektif di sini bukan hanya sekali-kali, saudaraku. Nah, jadi luar biasa bahwa Tuhan akan mau mengerjakan melalui kita, bahwa kita tidak sekedar orang biasa, tapi kita menjadi luar biasa dipakai Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah luar biasa juga. Nah, hari ini kita awali dengan satu ayat. Kalau nanti nggak baca satu ayat, nanti mana ayatnya Pak? Nah, jadi saya mengajak kita untuk bisa lihat Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, luar biasa kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini, berarti Tuhan akan memakai kita dengan hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus itu adalah luar biasa, maka setiap pengikutnya akan menjadi luar biasa. Nah, saudaraku, di sini kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan dikatakan di sini. Kalau kita mau menginjil itu, ya kita harus juga membangun yang namanya persahabatan. Ya, tapi menginjil ini bukan sesuatu keterpaksaan. Tidak. Tidak ada istilah terpaksa, tetapi waktu kita menginjil ini ada sesuatu luapan sukacita dari kita. Kenapa ada luapan sukacita? Karena kita sendiri sudah mengalami bagaimana yang dimaksud sudah di dalam keselamatan. Sudah memiliki kepastian hidup kapanpun kita meninggal. Tidak ada unsur keraguan lagi bahwa kita sudah Tuhan siapkan bersama dengan Dia kapanpun kita berpindah dari dunia ini kepada satu kehidupan kekal selama-lamanya. Saudaraku, maka kalau seorang penginjil itu akan dia melakukan terus-menerus karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia sudah diselamatkan. Ini saudaraku. Jadi kalau efektif itu artinya fokus hidupnya bukan kebutuhan hidup. Tapi fokus hidupnya adalah tujuan hidup. Nah, makanya kalau orang tergabung dalam Kingdom Family ini, kalau fokusnya kebutuhan hidup tidak kena. Tidak bisa.
Jadi harus fokusnya tujuan hidup. Kenapa Tuhan masih berikan saya hidup sampai hari ini? Berarti ada satu rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Dan ini yang kita perlu sadari. Nah, membuat saya bergairah sampai hari ini. Bukan karena perkara hal jasmani. Tapi karena Tuhan memberikan dalam hidup saya lewat rohnya yang kudus itu semangat seperti api yang membara. Itu saudaraku. Jadi kalau kita mau menjadi plan Tuhan, mengerjakan amat agung yang efektif, maka fokus pemberitaan kita adalah Yesus. Dalam hati kita punya prinsip bahwa hidupku bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam. Nah, maka kalau kita paham di sini, kita akan masuk kepada jenjang berikutnya. Kita bisa bersahabat. Ya, persahabatan kita ini mengalami satu kemajuan. Kita tidak hanya bersahabat sesama orang percaya. Saya teringat kesaksian daripada Pak Irwan. Nanti lama-lama sudah berkurang orangnya kalau tidak ada penginjilan. Penginjilan itu membuat pertambahan jiwa-jiwa. Tapi ada nggak satu kelompok orang yang tidak pernah menginjil? Ada. Pertambahan umat yang dia bina karena ada yang menikah, ada anak-anak lahir lagi, menikah lagi, sesama di situ. Kalau anaknya bisa 4-5, kalau cuma satu dan berapa meninggal, bisa habis. Tetapi kalau ada penginjilan, wah dasar luar biasa. Jadi gereja yang hidup, gereja yang terlibat di dalam penginjilan. PI itu menjadi pusatnya. Di sini ada pakar pelayan di khusus Kairos. Baik Pak Raffles Mendiangan, Pak Robert Regan. Di sini kita bisa juga diajar. Nanti kita buat khusus Kairos yang kedua, Pak. Nah, di sini kita akan semakin diperlengkapi. Bagaimana kita bersahabat ini menentukan bagaimana kita menjadi efektif. Karena persahabatan itu tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Jadi efektif di sini bahwa kita punya gaya hidup. Nah, gaya hidupnya apa? Dimanapun saya ada, saya mau menyampaikan Injil. Situasi apapun, saya menyampaikan Injil. Di sini saudaraku, perhatikan bahwa penginjilan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Dalam keluarga kita menginjil. Saya, saudaraku, ketika saya jadi hamba Tuhan, sasaran saya bagaimana supaya orang tua saya bisa mengenal Yesus dengan benar. Kenapa ada kata dengan benar? Karena sebelumnya orang tua saya hanya Kristen secara KTP, ya, se-KTP, tapi tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya terbeban. Saya pulang, khusus jemput orang tua saya, bawa ke Depok. Karena kalau di kampung juga siapa yang membimbing dia. Bawa ke Depok, dan ada juga hamba Tuhan yang lain terlibat melayani sampai orang tua saya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan dasar iman yang benar. Nah, ini saudaraku. Nah, kalau dengan cara demikian, saudaraku, saya yakin bahwa orang tua saya itu waktu dia sudah meninggal sampai hari ini, dia pasti sudah masuk surga. Nah, makanya metode penginjilan itu yaitu bagaimana kita punya sikap. Dimanapun saya ada,
saya mau menginjil. Dari mana kita mulai? Kalau kita kan punya hobi-hobi sendiri. Kita punya hobi, carilah yang satu hobi dengan kita, ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi bahasanya kan. Walaupun di sini ada istilahnya kopi morning tapi nggak ada kopinya kan. Istilah saja kopi morning, ngobrol-ngobrol kopi morning. Nah, tapi kita masih bisa cari kawan. 1-2 orang itu tidak menjadi masalah dengan ada peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Nggak masalah. Karena 2-3 orang masih bisa kumpul. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Tapi kalau kita punya hati bahwa aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Maka setiap hari kita berpikir, saya mau bertemu dengan siapa ya? Itu, saya dengan siapa? Maka kita akan bersikap ramah kepada orang. Biasanya kalau ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, disapa dengan baik. Ya kan? Bagaimana kita bersaksi? Yang kita saksikan adalah Yesus. Tetap pusatnya adalah Yesus. Bukan yang lain. Kalau kita namanya melakukan amat agung, tapi pusatnya bukan Yesus, ada yang salah. Kan ada orang begitu. Selalu ungkapan saya begini, saya begini, saya begini. Oh, saya dulu hebat. Wah, tentang kehebatan dirinya yang diceritakan. Dan itu bukan melakukan amat agung. Tapi kalau menceritakan Yesus yang hebat dan bekerja melalui dirinya, itu namanya melakukan amat agung yang efektif. Ini yang perlu kita sadari. Bahwa kita mau melakukan amat agung yang efektif, bukan sekedar teori. Jadi kita juga bisa berdoa. Buat siapa berdoa? Buat orang-orang yang kita mau injili. Kita tidak sekedar keluar begitu, tapi kita sudah ada planning-planning, kita catat siapa-siapa teman-teman, sahabat kita, catat namanya, kita doakan. Mungkin ya kita di antara yang hadir pada saat ini pasti memiliki minimal 100 orang kawan. 100 orang ya. Dari antara 100 itu 10%-nya saja ya. 10% saja yang kita injili. Berarti 10 orang. Dan itu sampai dia kelima menerima Yesus Kristus dalam hidupnya dengan iman yang benar. Itu malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Luar biasa. Jadi sorga bukan lagi sepi, tapi luar biasa bahwa kita juga yang menyampaikan satu pengalaman yang luar biasa juga. Bahwa kita mengalami satu sukacita yang tidak bisa digantikan dengan benda apapun yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi orang yang melakukan amat agung yang efektif ini, tentu dia punya pengalaman-pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Dengan pengalaman ini membuat dia bergairah. Apalagi situasi sekarang ya. Orang pada susah sekarang. Antara tenang, krisis, seperti Bandul Jam ini. Tenang, krisis. Dengar berita, waduh, sudah banyak teman-teman saya yang sudah meninggal ya. 2 hari lalu saya masih ngobrol dengan dia, sekarang sudah enggak lagi. Kita berpikir, waduh bagaimana kalau terjadi pada saya. Saudaraku, saya kasih tahu kepada saudara, hidup yang kita hidup sekarang ini adalah hidup namanya kesempatan. Kesempatan yang kita hidup sekarang ini, kita gunakan melakukan amat agung yang efektif. Jadi kalau menginjil
atau firman Tuhan dalam kondisi apapun, kita tetap bergairah. Karena kita sudah punya tujuan hidup tadi. Bukan kebutuhan hidup, tapi tujuan hidup, memberi hidup. Hidupku adalah hidupku untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Ini penting, saudara. Kalau kita terus ambil sikap seperti itu, maka dimanapun kita berada, kita tampil beda. Tadi bilang, karena itu pergilah. Tapi sekarang kan kadang-kadang ada orang membuat flyer saja, hadirilah, dikasihlah alamatnya. Ini ceritanya sebelum COVID ya. Tapi dalam flyer itu khusus kalangan sendiri. Loh, bagaimana menginjil tapi kalangan sendiri? Berarti tidak boleh ada orang lain menghadirkan, begitu. Kenapa seperti itu? Karena ada ketakutan-ketakutan terjadi. Nah, Tuhan katakan, aku tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi roh ketentraman. Wah. Dan sekarang ini, saudaraku, dengan adanya COVID, kalau kita kurang dekat dengan Tuhan, ketakutan menyerang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kalau dekat dengan Tuhan, ketakutan menjauh. Amin, saudaraku. Ketakutan menjauh bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ketakutan mendekat kalau orang jauh dengan Tuhan. Nah ini. Jadi kita pun dituntut Tuhan membuat pilihan. Apakah melekat dengan Tuhan atau hanya sekedar Kristen biasa saja. Kristen ya, yang penting saya Kristen, tapi tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau orang yang mau menjadi orang Kristen, orang percaya yang orisinil, dia pasti punya tanggung jawab. Minimal dalam 1 tahun, 2 jiwa saja dia konsentrasinya. Dia menjadi pelayan Tuhan, melakukan amat agung yang efektif. 1 tahun 2 jiwa saja kita bisa bawa kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kalau angka sekarang ini orang bisa senang dengar firman Tuhan ketika kita datang kepada orang-orang yang berduka cita, itu hampir 100% itu telinganya terbuka tuh dengar. Mungkin kalau ada seorang ibu baru kehilangan suaminya, terus ada ibu yang lain sudah pernah punya pengalaman seperti itu, dia datang mendekat, dia katakan, Bu, tak kuat lah Bu ya, saya pun dulu pernah pengalaman seperti itu. Dulu waktu suami saya dipanggil Tuhan, dia cerita panjang lebar. Tapi kelibatnya apa? Saya bisa kuat karena Yesus. Mau dengar nggak bagaimana saya bisa kuat? Nah, disitulah peluang-peluang untuk penginjilan. Nah, saudaraku, kalau kita memahami rahasia ini, tidak ada istilah bagi kita tidak menginjil. Nah, kadang-kadang kita juga bisa datangi rumah, ya, atau orang datang kepada kita. Jadi yang mana duluan lah. Saya bersyukur juga kita di sini ada Ibu Liva yang memberikan bimbingan konseling. Nah, bagaimana kita diperlengkapi, membimbing orang supaya diarahkan kepada firman Tuhan. Bagaimana supaya orang tidak lagi takut hidup ini. Bagaimana supaya orang ini punya kepastian hidup. Bagaimana orang ini hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana orang ini juga diperlengkapi, mampu membimbing orang lain lagi. Jadi ada sasaran-sasaran. Tujuan kelimanya bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang melakukan amat agung yang efektif.
Jadi kalau melayani tapi bukan pusatnya Yesus tadi, itu hanya sebuah kegiatan saja. Kegiatan, tapi tidak terlihat hasil. Itu ibarat pintu rumah yang bergerak, buka, tutup, buka, tutup. Seperti bergerak terus, tapi nggak maju-maju. Di situ terus. Tapi saya beritahu kepada kita hari ini. Orang yang konsentrasi kepada amanat agung. Dan dia percaya kalau dia bergerak menurut pimpinan Tuhan, itu akan menyertai apa yang Tuhan katakan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan itu digenapi, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Saya alami sendiri. Ketika ada orang masuk kepada perceraian, kehadiran saya di tengah-tengah mereka. Karena Yesus pusat, yang sampai itu Yesus juga. Akhirnya orang itu rujuk kembali. Menjadi keluarga yang utuh dan kuat. Bahkan anaknya pun bertambah. Dan tadinya ngontrak, sekarang punya rumah sendiri, saudara. Ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita paham rahasia ini, kita hidup ini bergairah. Kita bergairah bukan karena masalah hal-hal bersifat sementara. Atau karena uang kita masih banyak tabungan di bank dari situ. Tapi kita bergairah karena bagaimana Roh Kudus itu bekerja sehingga menguasai roh kita, menguasai alam pikiran kita, sehingga kita bergerak karena ada dorongan kasih. Bagaimana orang-orang yang di sekitar kita, mungkin dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam persimpangan, tapi kita berkata, ini aku Tuhan, pakai hidupku, karena di dalam Tuhan saja aku mampu mengerjakan hal-hal yang secara manusia tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan segala sesuatunya menjadi mungkin. Nah ini saudaraku. Nah jadi hari ini saudaraku, kita perlu terus belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Kalau sekarang ini kita lihat situasi, peraturan-peraturan yang ada, kadang-kadang membuat orang bingung. Orang bingung, toh. Tapi kita yang memahami rahasia ini, justru ini kesempatan emas bagi kita untuk melayani. Karena semakin banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Ada orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya untuk apa. Kondisi COVID sekarang ini membuka peluang besar bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara kasih Tuhan, kondisi sekarang ini sebenarnya kalau lihat dari sisi positifnya, ini adalah kesempatan yang emas saya katakan. Bagi orang yang memang rindu menjadi pelayan Tuhan, melakukan amat agung yang efektif. Kita mulai membangun persahabatan. Kita mulai sampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kita sampaikan bukan teori, tapi apa yang kita alami. Apa yang kita sudah lalui. Ada kekuatan Tuhan. Dan itu yang kita beritakan kepada orang lain. Ini yang membuat orang tidak bisa bantah sedikit pun. Karena kita alami sendiri. Tapi kalau kita hanya bersifat teori, kita buka firman Tuhan, misalnya sebentar Matius, baru Lukas lagi, ya Yohanes, wah banyak ayat-ayat kita sampaikan, tapi tidak ada kesaksian hidup kita. Itu begitu udah selesai disampaikan, orang lupa. Cepat dengar, cepat lupa.
Tapi bagi kita yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan ditunjang dengan kesaksian-kesaksian pengalaman hidup kita, cepat orang mendengar dan tidak lupa. Kenapa tidak lupa? Karena kesaksian hidup kita itu kesaksian yang orisinil, kesaksian yang kita alami sendiri, bukan kita pinjam kesaksian orang lain. Saudaraku, karena kita dibatasi waktu ya, saya bisa katakan kepada banyak orang, kondisi COVID yang sekarang ini tidak mempengaruhi dengan kebutuhan ekonomi untuk hidup saya sehari-hari. Untuk sehari-hari banyak cara Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan terjadi terobosan-terobosan baru. Pelayanan yang tadinya bersifat lokal, tapi sekarang sudah bersifat internasional, bahkan menjadi luar biasa luas Tuhan bukakan. Jadi COVID ini adalah merobohkan tembok-tembok pemisah yang selama ini terkotak-kotak dengan denominasi gereja. Sebelumnya menurut saya. Tetapi sesudah ada COVID, tembok-tembok denominasi dirobohkan oleh Tuhan. Lewat COVID ini diizinkan terjadi. Maka ladang sudah menguning. Kita semua siap menjadi penuai-penuai yang andal. Tapi harus kita ikuti aturan firman Tuhan. Karena itu pergilah. Jadi kita harus pergi. Pergi di sini jangan secara literal kita artikan. Kita punya handphone. Kita ada nama-nama yang sudah tersimpan di handphone kita. Kita bisa sapa, halo, apa kabar? Kita bisa komunikasi. Tidak harus meninggalkan tempat sampai orang itu bisa curhat, bisa menceritakan bagaimana kondisi, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Dan saat itulah kita bisa melayani melalui handphone kita. Lewat handphone kita ini sebagai jembatan untuk kita mengabarkan Injil secara efektif. Jadi apapun yang kita miliki, pusat kita adalah Tuhan. Ini aku gunakan untuk pelayanan. Dan Tuhan memakai sarana itu. Sehingga semangat membara luar biasa kita alami dari hari ke hari. Kita tidak terkontaminasi dengan berita sana-sini. Tapi kita terhubung dengan sorga. Bagaimana Tuhan menyatakan secara pribadi. Kita adalah orang-orang yang efektif. Melakukan amanat agung. Saudaraku, karena waktu kita berdoa saat ini sebelum serahkan kepada yang memimpin acara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada pada kami bekerja sehingga kami belajar melakukan, mempraktekkannya karena Roh Kudus membimbing kami apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat sehingga tindakan kami oleh karena Roh Kudus membimbing. Dan kami semua yang hadir saat ini menjadi pendengar yang setia dan juga menjadi pelaku yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu buat kami semua. Dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.